Ya, ada lebih 40.000 kasus COVID-19 yang ada di berbagai negara, termasuk di Tiongkok dan juga di negara tetangga di Indonesia. Tapi Indonesia sampai saat ini memang belum ada kasus positif COVID-19 ini, dan sempat kemudian dunia, termasuk Badan Kesehatan Dunia WHO ini mempertanyakan sanksi. Belum ada atau belum ditemukan? Sampai saat ini Kemenkes mengatakan belum ada kasus positif COVID-19 dan WHO memang sempat mempertanyakan ataupun sanksi. Sebetulnya Indonesia punya kemampuan atau tidak gitu kan. Tapi kemudian Kemenkes sudah menjawab kritikan itu, sudah menegaskan bahwa kami memiliki kemampuan dan juga alat yang kompeten untuk mendeteksi COVID-19. Kesehatan sempat tersinggung ya dengan statement. Dan WHO juga sudah mengakui bahwa Indonesia kompeten. Kan itu yang paling pertanyaannya kan sebetulnya beberapa hari lalu Singapura itu kuning. Dan sekarang sudah orange. Kan gitu kan? Atau orange dulu baru kuning. Orange dulu baru kuning. Tapi kok kenapa Indonesia belum? Kan kira-kira gitu. Kan ini kan dekat kan? Kan itu kan pertanyaannya yang kemudian menimbulkan prasangka. Gitu. Tidak hanya Singapura sih, tapi artinya hampir semua negara tetangga kita. Setiap kali kita lihat tabel belum ada negara Indonesia itu. Apa betul? Kok anomali sendiri? Tapi kan Kemenkes sudah berkali-kali menegaskan dan akhirnya diakui oleh WHO bahwa kita memiliki kemampuan untuk mendeteksi virus corona jenis baru yang sekarang disebut sebagai COVID-19 ini. Tapi kemudian mungkin pesan dari WHO juga harus kemudian menjadi PR dari pemerintah Indonesia bahwa kita harus, ataupun pemerintah Indonesia harus tetap waspada, memaksimalkan fasilitas-fasilitas kesehatan dan mempersiapkan agar apabila memang terdapat nantinya positif yang terjangkit COVID-19 ini, memang pemerintah Indonesia sudah tentang keadaan siap. Kita sendiri yang belum temukan ini kan banyak juga cerita lucu-lucu di sosmed kan? Banyak hoaxnya juga. Banyak meme-nya. Jadi orang lalu kemudian apa benar ya? Gitu. Saya minggu lalu bertemu dengan Pak JK dengan PMI yang mengatakan ya kita sulit sekali mengawasi, kita punya wilayah begitu luas di seluruh Indonesia. Jadi untuk menemukan itu juga tidak gampang. Tidak berarti tidak terkena, kan gitu kan? Tidak berarti tidak ada yang suspek gitu. Itu kata kunci dia gitu. Ya kita tidak tahu persis sampai sekarang seperti apa. Kalau lihat kan sudah ada kan? Ya, kalau data terkini Kementerian Kesehatan memeriksa spesimen dari 70 orang yang terduga virus corona jenis baru ataupun COVID-19 di Indonesia, dan dari data sampai 11 Februari ini 68 dari 70 spesimen tersebut negatif COVID-19. Warga Indonesia yang di kapal pesiar Jepang pun katanya bagaimana? Iya, 78 WNI yang ada di kapal pesiar di Jepang yang saat ini sedang di karantina sampai saat ini negatif, dan kemudian nanti akan diberikan kartu kewaspadaan kesehatan apabila dipulangkan ke tanah air. Ada tanda-tanda warga negara Indonesia yang sekarang sedang diobservasi di Natuna dan akan dilepas tanggal 15 juga belum ada tanda-tanda bahwa ada yang kena kan? Iya, artinya semuanya dalam kondisi sehat. Pada saat pulang tanah air memang dalam kondisi sehat, dan selama observasi juga dalam keadaan sehat. Begitu pula ketika kemudian nanti dipulangkan ya ke tempat tinggalnya. Tapi jangan di-underestimate juga ya, bahwa kemudian perlu inisiatif dari masyarakat ketika merasa ada gejala tertentu. Lebih baik kita jalan kemana-mana sekarang melihat banyak sekali orang yang kemudian sudah mulai menggunakan masker, terutama di tempat-tempat umum begitu ya. Artinya kemudian ada beberapa cara preventif lah paling tidak begitu ya. Sampai Kania ngomong kalau kita ke Aceh atau ke pesawat harus segera pakai masker. Oke, artinya ada bentuk kewaspadaan tidak hanya dari pemerintah tapi dari diri sendiri ya. Tapi yang paling penting adalah imunitas tubuh. Betul, jaga kesehatan. Harus jaga makanan. Dan yang penting transparansi juga ya. Kalau kita belajar dari kasus di Singapura, karena mau tidak mau Singapura itu adalah negara dengan korban ketiga terbesar di dunia, terbanyak yang positif ya. Nah, artinya kalau kita belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh Singapura, salah satunya itu adalah transparansi dan bagaimana kemudian informasi itu satu pintu. Gitu. Baik, kita harus tetap jaga kesehatan agar semua warga negara Indonesia memang sehat terus dan tidak ada kemudian kasus positif COVID-19 di Indonesia. Pemirsa, dan perbincangan tadi menutup perjumpaan kita dalam Metro TV Newsroom untuk malam hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan Metro TV Newsroom minggu depan.